Segala hormat, puji, dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan pada pagi yang indah ini. Boleh dimungkinkan kita bersama berjumpa dalam saat teduh bersama mensyukuri kasih-Nya. Mari kita siapkan firman Tuhan, Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 48, dan mari bersama kita berdoa. Kami menyambut hari baru yang Tuhan karuniakan, kami bersyukur, kami memuliakan Allah. Terpujilah Tuhan mengatur waktu di mana kami boleh dimungkinkan menikmati kasih Tuhan lewat hari ini. Kami mau dasari perjalanan kami dengan kebenaran Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, buka pikiran-pikiran kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup ini. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 48. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu Ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Firman Tuhan. Allah mengasihi semua orang, tema kita saat ini. Sahabat terkasih Kristus, perbedaan kadangkala membuat seseorang atau sekelompok orang sulit menerima orang lain. Kalau perbedaan dianggap sebagai hal yang dapat mengganggu, bahkan hal yang tidak bisa disatukan. Namun pada sisi lain, ada yang memahami bahwa perbedaan akan membuat hal semakin indah jika kita bisa hidup saling menerima dalam perbedaan. Cornelius adalah seorang non-Yahudi, sedangkan Petrus adalah orang Yahudi. Ada larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang non-Yahudi. Namun Petrus menyadari bahwa semua orang sama di hadapan Allah. Perkataan Petrus kepada Cornelius dengan tegas menyatakan bahwa Allah berkenan atas setiap orang dari bangsa manapun yang datang kepadanya dengan tulus. Perkenan Allah atas semua orang terletak dalam diri Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia mengerjakan keselamatan agar manusia berkenan kepada Allah. Melalui kematiannya dan kebangkitannya, Yesus telah menyediakan jalan keselamatan untuk semua orang. Untuk semua bangsa yang percaya dan mempercayakan diri
kepadanya. Petrus menerima Kornelius sebagai orang yang dikasihi Allah. Dan Petrus menyadari bahwa panggilannya mengikuti Yesus adalah untuk memberitakan keselamatan itu. Saudara yang terkasih, Allah mengasihi semua orang. Ia tidak memandang di mana kita berasal, bagaimana kehidupan kita, dan karena hal itulah, maka hendaknya kita merespon kasih Allah dengan mengasihi semua orang, tanpa membedakan siapa orang itu. Sebab semua orang berharga di mata Tuhan. Tetaplah saling menghargai satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur untuk firman kebenaran-Mu boleh hadir dalam hidup kami saat ini. Boleh mengingatkan kami semua bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Allah mengasihi kami semua. Dan karena itu baiklah kami selalu menghargai satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain sebagai saudara di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk hidup kami hari ini dan keluarga kami dan jemaat-Mu. Berkati kami dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Berkati anak-anak kami yang mengenyam pendidikan, belajar dari rumah. Berkati dan beri hikmat jemaat Tuhan dimanapun berada, yang dalam kondisi sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka, yang bergumul, yang bermasalah menghadapi perkara-perkara hidup, topang kehidupan mereka, yang bersyukur karena ulang tahun hari ini, sembuh dari sakit, berhasil dalam berbagai-bagai perjuangan, sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami dalam masa tua, dimanapun berada. Tuhan berkati, menikmati masa pensiun, mereka tetap sehat dan tetap memuji, memuliakan Tuhan. Berkati semua garda terdepan hari ini, para medis, para dokter, tenaga rumah sakit. Berkati satuan tugas COVID-19, TNI Polri, mereka berjuang di lapangan untuk mengatasi wabah COVID-19. Bila kami boleh taat pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan berkati pemerintah kami diberikan hikmat mengarahkan kami semua masyarakat, kami taat pada protokol kesehatan, dan kami boleh bersama-sama berjuang memutus mata rantai COVID-19. Berkati pemerintah kami menangani semuanya ini dan boleh keluar dari tekanan wabah COVID-19. Ini syukur kami bersama, ini doa kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita bersama. Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.